hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Baik, berjumpa kembali bersama Ustazah Asti di pembelajaran SKI. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, kita lanjutkan kembali pembelajaran SKI kita. Di pembelajaran yang lalu kita bahas tentang reaksi kaum Quraisy atas dakwah Nabi. Nah, setelah itu ada di Mekah ya, ada dua orang yang sangat Rasulullah cintai, yaitu ada paman Nabi Abu Thalib yang selalu melindungi, dan ada Khadijah, istri Nabi yang selalu menyemangati. Ternyata dua orang yang sangat dicintai ini wafat, ya, meninggal dunia, meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dakwahnya? Nah, dakwahnya tetap berlanjut, teman-teman. Ya, karena wahyu dari Allah itu terus datang, terus turun, dan itu memang harus disampaikan. Nah, ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkecil hati, tetap melanjutkan dakwahnya, dan kemudian Nabi Muhammad hijrah. Ya, berpindah ya, hijrah itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah ke negeri di sebelah utara Mekah ya, jalan yang dulu sering beliau lalui menuju ketika berdagang menuju kota Syam, negeri Syam. Nah, itu ya, kita bahas hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Kita lihat, kita simak dulu video berikut ini ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan penduduk kota Taif. Cerita ini terjadi sewaktu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun itu disebut juga tahun duka cita. Nabi Muhammad kala itu telah ditinggalkan oleh istri dan paman tercinta. Mengetahui hal tersebut, kaum Quraisy semakin leluasa menyakiti beliau. Karena tidak ada lagi paman yang melindungi, maka Nabi memutuskan untuk berdakwah ke kota Taif dengan harapan agar mereka dapat memeluk Islam dan ada tempat berlindung baru bagi kaum muslimin keluar dari kota Mekah. Untuk menghindari penganiayaan, Nabi berangkat ke kota Taif secara diam-diam dengan berjalan kaki. Sesampainya di kota Taif, Nabi mulai berdakwah dan memohon perlindungan dari penduduk kota Taif. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh Zaid bin Haritsah. Penduduk kota Taif melempari beliau dengan batu sehingga kepala dan kaki beliau berdarah. Bahkan pembantu sekaligus anak angkat beliau, Zaid bin Haritsah, yang ikut terluka juga ketika melindungi beliau. Setelah itu, Nabi beristirahat di bawah kebun anggur yang bersampingan dengan kebun milik kakak beradik yang bernama Utbah dan Syaibah. Mereka merupakan sahabat karib Abu Jahal. Sesampainya di kebun tersebut, Nabi pun berdoa. Mendengar doa yang Rasulullah panjatkan membuat anak Rabi'ah menjadi tersentuh, sehingga meminta budak mereka berdua yang bernama Adas untuk memetikkan anggur dan memberikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar Rasulullah mengucapkan basmalah ketika memakan anggur membuat Adas semakin takjub,
sehingga menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam. Nah, itu dia kisah tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Nah, ada kisah menarik yang bisa kita lihat, kita pahami, dan kita ambil hikmah di balik peristiwa itu ya, pertemuan penolakan penduduk Taif dan kisah Nabi berjumpa dengan pelayan bernama Adas yang memberikan anggur, menyuguhkan buah anggur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan tugasnya nanti ada tugas dari Ustazah, ada kuis dari Ustazah. Nanti teman-teman diisi ya, dijawab ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.